Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Vosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada Java Interface. Kita solve challenge-nya. Oke, baik, di sini kita akan berlatih untuk menggunakan sebuah interface ya. Sebuah Java Interface dapat hanya berisi berupa method, nama method dan fill ya. Kemudian interface yang digunakan dapat digunakan untuk melakukan polymorphism. Salah satu pilar di OOP Object Oriented Programming yaitu polymorphism. Ini dibuat dengan menggunakan interface. Di problem ini kita diminta untuk berlatih menggunakan interface. Diberikan sebuah interface. Nama interface-nya adalah Advanced Arithmetic. Ini ada interface-nya. Kita sudah dibuatkan interface-nya. Yang berisi sebuah method. Nama metodenya adalah divisor sum, integer divisor sum. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah kelas yang bernama myCalculator yang mengimplement interface tersebut. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah kelas di sini, nama kelasnya adalah myCalculator yang mengimplement interface Advanced Arithmetic ini. Kemudian divisor sum function just take an integer. Fungsi divisor sum ini hanya menerima sebuah bilangan integer sebagai inputnya. Kemudian dia mengembalikan penjumlahan dari pembagi ya. Jadi penjumlahan dari pembaginya. Misalnya kita masukkan angka 6. Angka 6 ini bisa dibagi 1, habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3 dan habis dibagi 6. Jadi ini yang disebut dengan divisor ya. 1, 2, 3, 6. Bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 6 dan habis membagi 6. So, the divisor sum of should return 12. Jadi divisor sumnya adalah hasil penjumlahan dari ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Itu jumlahnya adalah 12. Kemudian nilainya tidak akan lebih dari 1000 ya. Oke. Jadi ini contoh inputnya 6, kemudian outputnya adalah ini. Unimplemented Advanced Arithmetic, kemudian 12. Kita tidak diminta untuk mengubah bagian ini, solusinya, class solution dan method main-nya. Kita cukup membuat sebuah kelas, namanya myCalculator, kemudian di dalamnya ada implementasi dari interface Advanced Arithmetic. Oke, baik, di sini kita buat kodenya. Langsung kita buat saja. Kita buat kelas. Caps lock. Kita buat kelas. Nama kelasnya adalah myCalculator. Bisa kita lihat di sini. Ini nama kelas yang kita buat. myCalculator. Buka kurung perawal, enter. Kita buat kelas. Kemudian di sini kita tambahkan implements. Kemudian nama interface-nya, Advanced Arithmetic. Ini nama interface-nya. Oke. Jadi dalam interface Advanced Arithmetic ini ada sebuah method namanya divisor sum. Ini mirip dengan method abstrak ya, abstrak method yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Method ini harus kita buat body-nya, body of methodnya. Jadi di sini kita buat body of methodnya dari sini. Kita bisa buat seperti ini, integer. Bisa kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian buka kurung rawal, enter. Ini nih, kita buat bodinya itu di dalam blok ini. Oke. Kemudian di sini kita buat nilai awal dari sum, integer sum. Mula-mula kita beri nilai 0. Jadi ini proses menjumlahkan menggunakan for nanti ya. Kemudian kita akan menjumlahkan divisornya, pembagi dari n ini. Jadi kalau dia habis membagi n, maka kita jumlahkan terus dia. Sini kita buat for integer i sama dengan 1, bilangan terkecilnya 1. Semua bilangan pasti habis dibagi 1 ya. Kemudian i lebih kecil sama dengan n, kemudian i plus plus. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan apakah dia merupakan dapat membagi habis bilangan n ini atau tidak. Untuk menyatakannya kita bisa gunakan modulo. Kalau dimodulokan dan sisanya 0 itu berarti dia bisa membagi habis bilangan tersebut ya. Jika n modulo i sama dengan 0, atau kalau n dibagi i ini sisanya sama dengan 0, maka dia adalah pembagi ya.
dia adalah divisor. Nah, ini dia adalah divisor. Kalau dia adalah divisor, maka sumnya kita jumlahkan. Sum plus sama dengan I. Jadi nilai I-nya ini kita masukkan sebagai penjumlah dari sumnya. Seperti ini ya. Jadi kalau dia dapat, misalnya kata 1 habis membagi 6, maka kita jumlahkan. Sumnya sekarang sama dengan 1. Kemudian kita periksa lagi angka 2 habis membagi 6. Dia habis membagi 6 ternyata. Jadi nanti sumnya menjadi 1 tambah 2 sudah 3. Kemudian 3 habis membagi 6. Maka nanti kita dimasukkan ke dalam sum juga. Ini 3-nya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 berarti 3 ditambah 3 menjadi 6 ya. Sekarang 4 tidak habis membagi 6. 5 tidak habis membagi 6. Berikutnya ada angka 6 yang habis membagi 6 juga. Berarti nanti menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 menjadi 12. Oke, sampai di sini selesai. Kita akan return di sini. Kita buat di sini return. Return value-nya adalah sum ya, hasil penjumlahannya. Oke, coba kita run code dulu. Kita lihat. Masih ada yang merah ini, sepertinya salah. Oh ya, preview was public. Jadi kita tambahkan di sini dia. Kita lihat dia kasih dia public di sini. Kita coba, dia mintanya kita kasih public integer divisor sum integer. Coba kita run. Oke, sudah berhasil. Jadi di soal ini kita cukup menuliskan sedikit saja source code ya. Ini saja, kita buat sebuah kelas yang mengimplement advanced arithmetic. Kemudian kita buat body of methodnya dari method divisor sum. Inputnya adalah integer n, outputnya juga berupa bilangan integer. Oke, kita submit kodenya. Baik, sudah diterima. Saya kira cukup sederhana. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan, saran, atau mungkin punya ide yang lebih spesifik, lebih sederhana, lebih praktis, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.